selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat yang merayakan. Tapi kalau nontonnya jauh dari Lebaran boleh juga sih. Nah, lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ya. Kemarin dulu kami sekeluarga mudik kena macet tuh. Berangkat kena macet 2 jam kira-kira. Pas arus baliknya malah macet sampai 5 jam. Widih. Dari kilometer 209 sampai sekitar rest area 160-an tuh. 40 kilo lebih macetnya. Yang mestinya setengah 4 sore udah sampai rumah. Kalau jalan lancar nih hari gelap pun belum apa-apa. Tapi besok paginya setelah tidur semalam gitu, oke lagi. Kalau saya renungkan banget nih, terasa berkah dari Allah. Umur saya sekarang tidak muda lagi ya. Pikir-pikir nih sekarang malah lebih jak-jak sehat gitu dibanding dengan saya ketika masih umur 30-an atau 40-an. Semoga testimoni kecil ini bisa menginspirasi untuk lebih semangat mengikhtiarkan kesehatan. Dulu ya, saat umur 30-an kalau saya mudik itu salah satu persiapan utamanya obat-obatan. Nggak ada cerita tuh mudik tanpa was-was soal kesehatan. Nggak pernah ada cerita bulan Ramadan saya nggak minum obat. Ramadan atau enggak, kayak gitulah situasinya. Ada saat tertentu itu ya, saya bisa terhuyung-huyung, geluyur-geluyur gitu. Walaupun sekedar berdiri 5-10 menit aja itu udah resah gelisah nggak kuat gitu. Masih umur 30-an loh itu. Padahal itu istri saya hobinya jalan-jalan. Tiap jalan-jalan gitu ya. Baru setengah jam, sayanya pusing. Nah, kebayang betapa manyunnya tuh istri saya. Tapi nggak sampai terot gini sih ya mulutnya. Ini AI-nya terlalu kreatif, harap maklum. Pernah ya, suatu ketika anak sakit, opname gitu karena diare, teler juga saya ikut-ikutan. Sampai saudara-saudara yang bantuin keheranan tuh. Ini yang sakit anaknya apa bapaknya sih? Gubrak bener. Umur 40-an gitu, masih kayak gitu. Makin banyak tuh uban di kepala. Alis aja juga udah ubanan. Bulu ketek brodol. Yang bagian aneh gak usah dibahas deh ya. Celakanya lagi, tiap minggu mesti komuter tuh. Sejak 2006. Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta, Jakarta, Bandung kayak gitu. Selain itu ya, tiap tahun ya mudik. Istri saya itu perantau dari Jawa Timur. Jadi bagi kami mudik ini big deal juga sih. Sesekali ya kami mudik naik pesawat. Tapi itu seringnya malah lebih ribet sih. Jadi ya yang rutin akhirnya naik mobil. Mulai dari zaman naik Kijang Kapsul, terus Panter Merah ini. Gitu aja terus. Nah waktu itu ya, kalau Trans Jawa belum jadi. Hampir nggak bisa kebayang ya waktu itu kalau kami mesti mudik ngedur sehari sampai. Yang seringnya ya, setengah jalan kami nginep dulu di Jawa Tengah, besoknya baru lanjut ke Jawa Timur. Udah dengan cara itu pun, begitu sampai kampung halaman, biasanya saya pasti teler. Bukan sakit atau ambruk gitu. Situasinya kayak manula kecapean gitu. Aktivitas terus diatur dan dibatasi banget. Kalau ingat masa-masa itu ya, sampai sekarang istri saya mungkin masih suka nyengir tuh. Nah, tapi ini gambarnya malah kayak orang mencucu ini nih. Aktivitas AI-nya malah bikin dia jadi kayak lucu nih. Sering terjadi ya, sepanjang di kampung, rasa pening, teler itu ada terus. Saatnya harus balik, gitu lagi. Begitu sampai rumah di Bandung, teler lagi. Musim cuti lewat, iya loh, bolak-balik Jakarta-Bandung lagi. Tanpa benar-benar pernah merasa prima sehat lepas dari obat. Lalu begitu, dalam hati saya selalu penasaran tuh. Dari waktu ke waktu gitu ya, sering nyari-nyari pengetahuan lah. Dia baca-baca, dengerin sharing orang. Bukan kayak lancar jaya gitu ya. Trial and error, ternyata error. Nah itu sering. Bahkan sampai sekarang, astagfirullah. Sekarang udah tahun 2026, singkat cerita hasilnya ya saya rasakan amat nyata tuh. Bukan artinya rambut putih di kepala balik jadi hitam lagi. Tapi sementara banyak teman sebaya ubannya udah 100% atau botaknya terus jadi licin gitu ya. Rambut-rambut saya masih ada hitamnya. Hitam asli nih, bukan karena dibalur sama arang. Walau mudik bolak-balik kena macet, saya beneran nggak terdesak nyariin obat-obatan apapun juga. Apalagi obat penyubur bulu ketek. Walah, obat-obat. Hikmahnya di sini nih, bahwa udah kredit pun di umur 30-an, 40-an, itu masih bisa. Sehat lagi di umur menjelang 60 tahun. Benar-benar bisa. Nah, apakah ini bisa dibilang balik muda lagi atau enggak? Kayaknya sih enggak ya, enggak sampai segitunya. Detailnya ini kalau diceritain bisa panjang sekali, tapi intinya bukan soal detail nih. Nonton sekalian ya, kalau sekarang sedang ngalamin kondisi fisik kurang prima, mestinya bisa menjaga semangat sehatnya, terus ikhtiar supaya seiring waktu ya, balik jak-jak lagi dan kondisinya prima lagi. Ya, belum tentu berhasil, tentu aja ya. Atau kalaupun berhasil ya tetap aja. Kita ini semua manusia ya. Makin lama akan makin menua, usur, terus akhirnya ya selesai. Tapi tugas kita itu kan ikhtiarnya. Kalau diikuti kanal kesehatan ya, kembalikan kondisi seperti saya ini, bukannya langka tuh, beneran. Dulu pernah kita bahas Dr. Atkins, gurunya diet karnivor tahun 70-an. Itu sampai umur 50-an kondisinya hancur-hancuran. Tapi terus bisa balik prima lagi. Baru meninggal di usia sepuh tuh, menjelang 80 tahun. Ada lagi Dr. Eric Berg, itu sering saya tonton sharingnya. Ketika dia masih mudaan,
dia itu malah overweight, mukanya koplo-koplo gitu, mengarah obesitas. Tapi sekarang Prima Rasa toko kue dong ya. Yang udah diabetes berat aja, banyak juga yang bisa balik prima kembali. Dulu pernah kita ulas salah satunya jenis Volop tuh, yang karena anti diabetesnya banyak yang pantau. Dan juga saudara kami di Jawa Timur sana. Dulu gula darahnya sampai melenting nyaris 400 gitu terus-terusan. Nah sekarang justru di umur 50 sekian, Kartika Sari. Toko kue lagi nih ya kalau Kartika Sari. Ayah mertua almarhum itu juga sempat keganggu jantung loh dulu. Bahkan operasi bypass segala. Tapi habis itu juga bisa balik prima kembali sampai meninggalnya itu sepuh di umur hampir 90 tahun. Nah inspirasi juga tuh buat keluarga besar kami. Jangan sampai ya generasi penerus nih kalah. Intinya ya semangat sehat ini mesti dijaga. Kita mesti senantiasa belajar, berpikiran terbuka untuk menerima masukan-masukan sehat yang kekinian. Setelah itu ya tentu mesti dipraktek-praktekin lah ya. Kalau udah sampai coba belajar yang dipraktekin malah lomba makan skalap mungkin aneh banget kan ya. Oke lah, terima kasih sudah nonton sampai sini. Salam sehat buat semua.